Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Ishakan. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Insiden sampah longsor di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang pada Rabu 8 Maret 2026 berdampak pada penumpukan sampah di sejumlah titik di Jakarta Barat. Masalah pembuangan sampah ini menyebabkan sampah menggunung di sejumlah lokasi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Tumpukan sampah ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap, bisa menjadi sumber penyakit. Menanggapi masalah ini, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyiapkan sejumlah langkah teknis mengatasi persoalan sampah. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, menyampaikan bahwa penanganan akan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Diakui Iin, selama ini baru sekitar 25% dari total 807.966 ton sampah di wilayah yang bisa dikelola baik setiap tahun. Pernyataan ini disampaikan Iin usai menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang tingkat kota tahun 2026 di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu 3 April 2026. Lebih lanjut, Iin menjelaskan untuk solusi jangka pendek Pemkot Jakarta Barat berencana akan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI dalam pemanfaatan aset lahan milik perusahaan tersebut sebagai lokasi pengolahan sampah berbasis reduce, reuse, recycle atau TPS 3R. Rencana ini sudah didiskusikan dengan pihak PT KAI, khususnya menangani persoalan sampah di wilayah padat penduduk seperti Tambora dan Taman Sari. Pihak PT KAI menyatakan persetujuannya. Dalam menangani sampah, kita punya 3 tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentu yang jangka menengah dan panjang kita usulkan di dalam forum Musrembang. Untuk jangka pendek yang urgent banget, dan kita melihat bahwa timbulan sampah tidak harus kita biarkan terlalu lama. Ini akan menimbulkan berbagai dampak persoalan penyakit dan kesehatan yang serius. Untuk itu kemarin kami sudah mendapatkan output hasil rapat yang pertama adalah kita akan bekerja sama dengan PT KAI. PT KAI memiliki di Jakarta Barat ada 8 stasiun kereta yang ada di Jakarta Barat. Mereka memiliki beberapa area luasan wilayah yang mereka miliki, yaitu bidang area yang mereka miliki, aset yang mereka miliki, ada tempat yang bisa kami manfaatkan untuk TPS 3R. Selain itu, Pemkot Jakarta Barat juga akan melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mengelola sampah dari sumbernya. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi 70% volume sampah baik yang sifatnya organik maupun non-organik, sehingga 30% residu sisa sampah yang harus diangkut ke TPST Bantar Gebang. Diharapkan optimalisasi pemanfaatan lahan ini menjadi salah satu kunci dalam penanganan sampah ke depan. Sementara untuk penanganan persoalan masalah sampah untuk jangka panjang masih terus dikaji dan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kenaikan harga plastik kini mulai dirasakan langsung pelaku usaha hingga masyarakat di lapisan bawah. Di sejumlah pasar tradisional, harga kantong plastik bahkan dilaporkan melonjak hingga 100% dalam beberapa waktu terakhir. Seperti yang terjadi di Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam 2 pekan terakhir, harga berbagai jenis plastik naik antara 60 hingga 100%. Kondisi ini membuat pedagang kebingungan karena plastik menjadi kebutuhan utama untuk pengemasan dagangan. Salah satu pedagang painem perajin tahu asal Sentolo mengaku terpaksa menyiasati kenaikan ini dengan mengurangi ukuran produk agar harga jual tetap terjangkau bagi pelanggan. Plastik yang naik jenis apa aja sih, Bu? Semua naik. Plastik rembong ya naik. Plastik setelonan naik, 16-an naik. Semua naik semuanya. Kemarin beli harganya berapa? Aku nggak beli ini paling 1 minggu itu habis 700.000 loh ya seminggu. Hari ini paling habis
sejuta lebih, 1.300.000-an. 2 kali lipat ya, Pak? Iya, 2 kali lipat tenanan sebelum. Tidak hanya plastik, kenaikan harga kedelai sebagai bahan baku utama juga semakin menekan biaya produksi para perajin tahu. Susilowati, salah seorang pedagang oleh-oleh, mengaku terpaksa mengambil keuntungan sangat tipis, bahkan terkadang merugi, demi menjaga agar pelanggan tidak beralih. Bahan dagangan mahal plus plastik mahal kan jadi yang jual ya sulit toh, mencari laba sedikit sekali, untuk biaya operasional kurang. Bukannya harga labanya terlalu sedikit, bisa malah tuno itu rugi karena kepotong biaya plastik mahal itu. Kenaikan harga plastik ini diduga dipicu melonjak harga bahan baku minyak dunia berdampak pada industri petrokimia. Kondisi global termasuk memanasnya konflik di Timur Tengah turut memberikan tekanan terhadap pasokan dan harga bahan dasar plastik. Para pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga plastik. Jika tidak segera diatasi, kenaikan ini dikhawatirkan akan semakin membebani pedagang kecil dan berdampak pada daya beli masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian berita nasional terkini. Saya Isakan pamit. Sampai jumpa.